saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah renungan bagi kita yang saya ambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Di sini saya mengambil tema bagi kita yaitu kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pada ayat yang ke-12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, berbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pemikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jika kita melihat di dalam kitab ini menceritakan tentang surat Paulus kepada jemaat di Kolose, mengingat orang percaya bahwa kehidupan Kristen bukan hanya tentang memahami ajaran yang benar, tetapi juga tentang memperlihatkan karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menjelaskan bahwa orang percaya telah mati dan dibangkitkan bersama Kristus, Paulus mengajak jemaat untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan mengenakan kehidupan yang baru. Salah satu ciri manusia baru adalah hidup dalam kasih yang diwujudkan melalui belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan pengampunan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan bagi kita adalah mengapa kasih disebut sebagai pemikat yang mempersatukan dan menyempurnakan? Yang pertama, menyatukan orang percaya. Paulus mengawali nasihatnya tentang mengingat bahwa orang percaya adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Identitas ini menjadi dasar persatuan dalam tubuh Kristus. Semua orang percaya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, memiliki karakter yang berbeda, bahkan seringkali memiliki pandangan yang tidak sama. Namun, mereka dipersatukan oleh kasih karunia Allah yang sama. Karakter seperti belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran sangat penting untuk menjaga persatuan tersebut. Perselisihan sering muncul ketika seseorang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Sebaliknya, ketika setiap orang memiliki hati yang penuh belas kasihan dan kerendahan hati, mereka akan lebih mudah memahami kelemahan sesamanya dan tidak cepat menghakimi. Pada ayat yang ke-14 menegaskan bahwa kasih Allah pemikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih berfungsi sebagai tali yang mengikat berbagai bagian menjadi satu yang kuat. Tetapi kasih gereja mudah terpecah oleh perbedaan pendapat, kepentingan pribadi, ataupun konflik. Namun dengan kasih Kristus, orang percaya dapat hidup dalam harmoni dan saling membangun. Jadi ketika kasih Kristus menjadi dasar hubungan antara orang percaya, gereja akan menjadi kesaksian yang hidup tentang kuasa Allah yang mempersatukan manusia. Yang kedua, memampukan pengampunan. Paulus juga menekankan pentingnya pengampunan dengan berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Perintah ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan bersama, kesalahan dan konflik pasti terjadi. Tidak ada komunikasi yang sempurna karena semua manusia masih memiliki kelemahan dan keterbatasan. Namun Paulus tidak berhenti pada perintah untuk mengampuni. Ia memberikan alasan yang sangat kuat. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, pengampunan yang kita berikan kepada orang lain berakar pada pengampunan yang telah kita terima dari Kristus.
ketika seseorang menyadari betapa besar dosanya telah diampuni oleh Tuhan, ia akan lebih mudah mengampuni kesalahan orang lain. Pengampunan bukan berarti menganggap kesalahan itu tidak penting, melainkan melepaskan keinginan untuk membalas dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Pengampunan juga tidak selalu menghilangkan rasa sakit secara instan, tetapi merupakan keputusan iman untuk tidak membiarkan kepahitan menguasai hati. Kasih Kristus memampukan orang percaya melakukan sesuatu secara manusiawi. Melalui pertolongan Roh Kudus, orang percaya dapat mengampuni meski terluka, tetapi mengasihi meskipun disakiti, dan tetap berbuat baik meskipun tidak diperlakukan dengan baik. Pengampunan yang lahir dari kasih Kristus membawa pemulihan bagi hubungan yang rusak dan menciptakan damai sejahtera dalam persekutuan. Yang ketiga, kedewasaan rohani. Dalam ini juga mengajarkan bahwa kedewasaan rohani terlihat melalui karakter yang semakin menyerupai Kristus. Banyak orang mengukur kedewasaan rohani dari pengetahuan Alkitab, kemampuan melayani, ataupun lamanya menjadi orang Kristen. Meskipun hal tersebut penting, Paulus menekankan bahwa kedewasaan sejati tampak dalam perubahan karakter. Belas kasihan menunjukkan hati yang peduli kepada sesama. Kemurahan menunjukkan kesediaan untuk berbuat baik. Kerendahan hati menolong seseorang untuk tidak meninggikan diri. Kelemah lembutan menunjukkan kemampuan mengendalikan diri dalam menghadapi orang lain. Kesabaran menunjukkan ketekunan dalam menghadapi kelemahan sesama. Semua karakter ini merupakan tanda pertumbuhan rohani yang sehat. Puncak dari semuanya adalah kasih. Paulus mengatakan bahwa kasih dapat mempersatukan dan menyempurnakan. Arti kasih menjadi tanda kedewasaan rohani yang paling nyata bagi kita. Seseorang mungkin memiliki banyak pengetahuan, tetapi tanpa kasih, pertumbuhan rohaninya belum lengkap. Kedewasaan rohani tidak terjadi dalam semalam saja. Hal itu merupakan proses seumur hidup di dalam orang percaya. Roh Kudus membentuk karakter Kristus di dalam diri kita. Setiap tantangan, konflik, dan pengalaman hidup menjadi sarana yang dipakai Tuhan untuk mendewasakan iman kita. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini mengajarkan bahwa sebagai orang pilihan Allah, kita dipanggil untuk mengenakan karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Karakter tersebut memiliki dampak yang besar bagi kehidupan gereja dan pribadi setiap orang percaya. Kiranya setiap orang percaya terus mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan terutamanya kasih. Demikian kehidupan kita akan menjadi cerminan kasih Kristus yang mempersatukan, memuliakan, dan menyempurnakan umatnya. Amin. Untuk firman Tuhan.